Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam seri The Repairer of the Breach. Di bagian pertama, kita belajar bahwa the times and laws yang dirubah Roma adalah the appointed time untuk memelihara hari Sabat hari ke-7 dan hari-hari feast tahunan. Dan Roma juga merubah hukum keempat dari 10 hukum dari hari Sabat hari ke-7 menjadi hari Minggu hari pertama. Institusi-institusi ilahi yang perlu di-restore di akhir zaman adalah hari Sabat dan the Feast of the Lord, khususnya waktu-waktunya yang Tuhan sudah tetapkan, yang telah dirubah oleh the man of sin. Sekarang saya mau transisi dari bagian video pertama ke video kedua dengan membahas kembali Keluaran 20 ayat 8, yaitu ingat hari Sabat untuk memelihara kekudusannya dan hubungannya dengan keeping the Feast of the Lord. Di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, kita tidak bisa memelihara kekudusan hari Sabat kecuali kita sendiri kudus. Dengan kata lain, hanya orang yang holy atau yang kudus yang bisa memelihara kekudusan hari Sabat. Pertanyaannya, bagaimana manusia yang tidak holy menjadi holy agar manusia bisa memelihara kekudusan hari Sabat? Di kutipan buku Patriarchs and Prophets dikatakan, agar manusia menjadi holy. Dan kita tahu hanya orang-orang yang holy yang dapat keep the Sabbath day holy. Tuhan telah menetapkan feast tahunan untuk dipelihara agar kita menjadi holy man unto God, agar kita menjadi orang-orang yang kudus bagi Tuhan. Di bagian kedua ini, saya mau fokus bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang holy dengan kita memelihara feast tahunan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita pelihara. Dengan sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa feast tahunan ini tidak dipakukan ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremonial law. Di Review and Herald dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kemurnian hidup mustahil bagi kita untuk di-fitted dan dipersiapkan untuk tinggal bersama malaikat-malaikat yang kudus atau yang holy dan tanpa dosa. Tanpa kekudusan dan kemurnian hidup, kita tidak akan masuk pintu gerbang emas kota di surga. Kita sudah baca bahwa Tuhan yang sudah menetapkan feast tahunan ini bagi kita untuk kita cultivate attribute perfect love, karena hanya yang mengasihi Tuhan yang akan memelihara hukum-hukumnya. Dengan kata lain, hanya yang mengasihi Tuhan yang tidak akan berdosa. Dan melalui feast tahunan inilah Tuhan mempersiapkan gerejanya di bumi untuk menjadi fit untuk masuk pintu gerbang surga nanti. Ingat hari Sabat sama dengan jangan lupa feast tahunan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kebaikan manusia. Yohanes menulis, diberkatilah mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan, karena mereka boleh masuk melalui pintu gerbang kota di surga nanti. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa memelihara hukum-hukum Tuhan? Bagaimana saya bisa memelihara hukum keempat yang adalah jantung 10 hukum moral Tuhan? Saya hanya bisa memelihara hari Sabat hari ke-7 kalau saya mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, yaitu memiliki atribut perfect love, Tuhan sudah tetapkan feast tahunan untuk kita pelihara. If you love me, katanya, keep my commandments. Hanya yang mengasihi Tuhan yang dapat memelihara hukum-hukumnya. Di buku Spirit of Prophecy Volume 2 dikatakan, kasih dan kebaikan melahirkan kasih dan kebaikan. Dengan kata lain, kasih terhadap Tuhan hanyalah hasil dari Tuhan mengasihi manusia berdosa. Manusia tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak pernah mengasihi manusia berdosa. Sebaliknya, manusia hanya dapat mengasihi Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia berdosa. Pertanyaannya, melalui cara apa Tuhan mengungkapkan kasih-Nya terhadap manusia berdosa? Bapa mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia berdosa dengan memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa. Artinya, kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian orang berdosa adalah pengungkapan kasih Bapa terhadap manusia berdosa. Manusia hanya dapat memiliki karakter perfect love melalui pengungkapan karakter perfect love Bapa yang dapat dilihat dan dimengerti di dalam anaknya, khususnya di kayu salib Calvary.
Jadi pertanyaannya, apakah atribut perfect love ini dapat di-cultivate waktu gerejanya di bumi memelihara feast-feast tahunan? Apakah yang membuat kita fit untuk melakukan di surga nanti, kita perlu untuk lakukan di sini sekarang? Dengan kita memelihara feast-feast tahunan yang Tuhan sendiri telah tetapkan untuk kebaikan kita? Hanya yang holy yang akan fit untuk masuk pintu gerbang surga nanti. Karena hanya yang holy yang akan memelihara hukum Tuhan, termasuk hukum keempat, yaitu ingat hari Sabat agar kamu memelihara kekudusan. Dan hanya yang memiliki atribut perfect love di bumi yang fit untuk assemble di surga nanti di hadapan tahta Bapa dan Domba. Di surga nanti, kita akan worship God at the appointed time, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Sebagaimana kita sekarang di bumi memuja dan worship pencipta dan penebus kita at the appointed time yang sama. Tuhan mengajarkan kita untuk assemble di sini sekarang, agar kita nanti di sana assemble di hadapan tahta Bapa dan Domba. Kata assemble adalah salah satu definisi dari kata the feast. Waktu kita assemble di sini dengan memelihara feast tahunan at the appointed time untuk membina attribute perfect love, kita juga akan assemble di surga nanti at the appointed time yang sama. Dan hanya dengan kita melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan di sinilah alasannya mengapa kita juga akan melakukannya di sana nanti. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus mengatakan, "Let us keep the feast." Marilah kita memelihara the feast waktu kita assemble atau gather together untuk makan dan minum. Yang mana makan dan minum adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan di kayu salib penghinaan itu. Kata the feast yang digunakan Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 8 adalah kata the Lord's Supper yang digunakan Miss White dalam kutipannya di Kerinduan Segala Zaman halaman 656. Karena Miss White di dalam kutipannya mengutip tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 5 yang mana Rasul Paulus mengatakan let us keep the feast, dan Miss White menggunakan the Lord's Supper. Jadi waktu kita gather together untuk merayakan the Lord's Supper, kita sebenarnya sedang merayakan the feast. Jadi orang-orang yang mengatakan the feast sudah dipakukan ke kayu salib, mereka tidak tahu bahwa the Lord's Supper itu adalah the feast. Tapi mereka merayakannya tidak pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu tahunan, bulanan, dan mingguan yang kita baca di Kolose 2 ayat 16. Sebagaimana Passover dirayakan banyak orang sebagai Easter Sunday, bukan pada Tuhan punya appointed time, tetapi selalu pada hari Minggu. Demikian juga the Lord's Supper dirayakan bukan sebagai the feast of the Lord, dan bukan pada God's appointed time. Sekarang saya mau ringkaskan apa yang kita baru baca. Tuhan telah tetapkan agar kita memelihara feast tahunan untuk memupuk atribut perfect love, karena hanya yang mengasihi Tuhan yang akan memelihara hukum-hukumnya. Feast tahunan ditetapkan agar umat Tuhan memelihara hukum keempat, yaitu hari Sabat, hari ketujuh, yang hanya dapat dipelihara jika umat Tuhan sendiri kudus. Feast tahunan ditetapkan agar umat Tuhan menjadi orang-orang yang kudus bagi Tuhan. Hanya orang yang kudus yang akan masuk pintu gerbang surga. Hanya yang memelihara hukum Tuhan yang akan masuk pintu gerbang surga. Hanya yang mengasihi Tuhan yang akan masuk pintu gerbang surga. Hanya yang melihat dan mengerti kasih Bapa di kayu salib yang memiliki kasih untuk memelihara hukum-hukumnya yang akan memasuki pintu gerbang surga nanti. Artinya, tanpa kayu salib tidak ada keselamatan. Tanpa kayu salib tidak ada yang akan masuk kerajaan surga. Jadi pertanyaannya, apa hubungannya antara kayu salib Kristus dengan feast-feast tahunan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai di buku Yohanes 1 ayat 29. Yohanes mengatakan mengenai Tuhan Yesus, "Lihatlah domba Bapa yang mengambil dosa dunia." Yang kita perlu lakukan ialah untuk melihat atau untuk behold, dan yang kita perlu behold adalah Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian kekal orang berdosa. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada kita yang memandang Tuhan Yesus di kayu salib? Yang dilihat dan dimengerti ialah karakter kasih Bapa terhadap orang berdosa.
kita sudah tahu bahwa kasih beget kasih. Kasih menghasilkan kasih. Dengan melihat kasih Bapa yang diungkapkan anaknya di kayu salib, orang itu dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya Bapa, yaitu love. Apa yang kita lihat yang diungkapkan dalam Tuhan Yesus adalah kelemah lembutan, belas kasihan, dan kasih yang mencerminkan sifat-sifat Bapa di surga. Kayu salib Kristus mengungkapkan kepada manusia kasih Bapa. Kita tahu hanya yang mengasihi Bapa yang akan memelihara hukum-hukumnya, termasuk hukum keempat dari 10 hukum moral Tuhan, yaitu ingat hari Sabat untuk memelihara kekudusannya. Bapa mengajarkan agar kita assemble bersama-sama pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk memupuk sifat-sifat perfect love. Hanya yang assemble di sini sekarang yang akan fit untuk assemble di surga nanti. Apa yang kita lakukan di sini akan kita lakukan di sana nanti. Sebaliknya, kita tidak akan melakukannya di sana nanti kalau sekarang kita menolak untuk melakukannya di sini. Yang kita lakukan di sini sekarang adalah meat and drink pada waktu-waktu tahunan, dari Passover sampai Feast of Tabernacles, dan pada awal bulan atau New Moon, dan pada hari-hari Sabat, yaitu hari ke-7. Karena hal ini adalah bayang-bayang dari apa yang kita akan lakukan nanti. Yang kita lakukan di sini sekarang akan membuat kita fit untuk kita melakukannya di surga nanti. Jadi kita bisa mengerti sekarang mengapa feast tahunan ditetapkan Tuhan untuk dipelihara. Agar gerejanya memelihara hukum keempat dengan sempurna, karena hanya yang kudus yang akan dengan sempurna memelihara hukum keempat moral Tuhan, yaitu hari Sabat hari ke-7. Hanya yang holy yang akan memelihara hari Sabat yang holy. Dan agar gerejanya menjadi holy, feast tahunan ditetapkan untuk dipelihara agar gerejanya menjadi holy man bagi Tuhan. Jadi sangat jelas mengapa setan tidak mau umat Tuhan melihat pentingnya feast tahunan ini untuk dipelihara gereja Kristus di bumi. Karena yang dia inginkan ialah agar umat Tuhan bersama-sama dengan dirinya sendiri berada di luar pintu gerbang surga nanti untuk menerima hukuman tuntutan justice Bapa, yang adalah kematian tanpa kebangkitan untuk selama-lamanya. Manusia hanya dapat memelihara hari Sabat yang kudus jika manusia sendiri kudus. Dan untuk menjadi kudus, Tuhan telah menetapkan feast tahunan ini untuk dipelihara agar umat Tuhan menjadi holy man unto God. Ingat feast tahunan agar kamu tidak melupakan bahwa hanya orang-orang yang holy yang akan masuk pintu gerbang surga nanti. Bagi mereka yang hidup sebelum kayu salib, Tuhan menetapkan sistem korban-korban dan persembahan agar melalui services ini orang berdosa dapat melihat dan mengerti korban sesungguhnya, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Karena Kristus belum disalibkan ke kayu salib bagi mereka yang hidup sebelum kayu salib, Tuhan menetapkan the ceremonial law agar mereka dapat melihat kasih Bapa kepada orang berdosa melalui korban-korban persembahan yang mereka persembahkan. Banyak orang Yahudi dibutakan mata pengertian mereka oleh dosa dan keangkuhan dosa, sehingga mereka tidak bisa melihat dan mengerti kasih Bapa di kayu salib waktu mereka memelihara the ceremonial law ini. Sehingga waktu Kristus datang ke bumi, mereka tidak mengenalnya. The ceremonial law ini direncanakan Bapa dengan anaknya untuk menolong orang berdosa sebelum kematian anak Bapa di kayu salib, agar mereka bisa melihat dan mengerti kasih Bapa dengan memberikan satu-satu anaknya untuk mati kematian yang penuh penghinaan bagi orang berdosa. Kematian Kristus di kayu salib menghentikan the ceremonial law, yang adalah bayang-bayang dari kayu salibnya Kristus. Namun feast yang dirayakan pada waktu-waktunya tetap berlaku, tidak dipakukan ke kayu salib. Karena melalui perayaan-perayaan ini pada waktu-waktunya, kita sekarang diingatkan akan kebaikan dan kasih Bapa yang adalah kuasa yang menyelamatkan, agar kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Karena dengan kita melihat atau memandang, kita akan dirubahkan serupa dengan karakter yang kita lihat. Adam di Taman Eden melihat dan mengerti kasih Bapa di kayu salib melalui korban-korban yang dia persembahkan.
Dan oleh sebab itu, Adam dan Hawa diselamatkan oleh kuasa kasih Bapa yang mereka bisa melihat dan mengerti melalui korban-korban yang mereka persembahkan. Kuasa kayu salib adalah Injil yang dikabarkan kepada Adam di Taman Eden. Kuasa kasih Bapa yang adalah the Gospel of Christ dikabarkan di setiap korban yang mereka persembahkan. Yang tergantung di kayu salib adalah Injil Kristus, yang adalah kuasa God yang sanggup menyelamatkan. Kasih Bapa adalah kuasa Bapa yang menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya. Kuasa kasih Bapa ini dapat dilihat dan dimengerti pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan melalui korban-korban persembahan yang mereka persembahkan atau the ceremonial law. Dengan kata lain, waktu mereka memelihara the feast of the Lord pada tahunan, bulanan, dan mingguan, disitulah mereka bisa melihat dan mengerti kasih Bapa. Dan kita tahu yang melihat dan mengerti dan menerima dirubahkan karakter mereka menjadi serupa dengan karakter Bapa. Sekarang kuasa kasih Bapa itu kita bisa lihat tanpa mempersembahkan korban-korban persembahan. Korban-korban yang mereka dulu persembahkan digantikan dengan meat and drink. Tetapi feastnya atau the appointed time masih berlaku karena kita masih perlu untuk melihat kasih Bapa, walaupun kita tidak perlu melihatnya melalui korban-korban yang mereka persembahkan. Kuasa kasih Bapa menarik kita kepada Bapa melalui anaknya yang dipakukan ke kayu salib. Langkah pertama menuju keselamatan ialah untuk respon kepada kuasa kasih Kristus yang mengungkapkan kasih Bapa. Pertobatan dan pengampunan dosa hanya dapat diperoleh melalui kematian anak Bapa di kayu salib. Karena Bapa hanya mengampuni orang-orang yang sedih terhadap dosa-dosanya yang telah memakukan anak Bapa ke kayu salib. Jika manusia respon kepada kasih Bapa ini, menyerahkan hatinya dengan penuh kepada kuasanya, maka dia akan dituntun langkah demi langkah kepada pengetahuan sepenuhnya akan Bapa, dan inilah kehidupan kekal. Kristus katakan kepada Bapanya, inilah kehidupan kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya God, dan juga mengenal Jesus Christ yang Engkau kirim ke dunia untuk mengungkapkan kasih Bapa. Melalui kayu salib Kristus, manusia yang sudah terpisah dari Bapa oleh karena dosa dapat melihat dan mengerti kasih Bapa yang adalah kuasanya yang merubah karakter manusia menjadi serupa dengan karakternya Bapa. Di buku Zakaria dikatakan, mintalah kepada Tuhan hujan pada waktu hujan. Artinya hujan diberikan pada waktunya atau at the appointed time. God is a God of order. Dalam segala hal, Tuhan selalu tertib dan teratur. Sekarang mari kita lihat kapan dan di mana Tuhan memberikan hujan berkat kepada gerejanya. Di Testimonies to Ministers dikatakan, kita perlu untuk meningkatkan setiap kesempatan untuk menempatkan diri kita dalam saluran berkat. Pertanyaannya, apa dan di mana saluran berkat ini? Kristus katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama di dalam namaku, di situ aku akan hadir melalui rohku. Contohnya, pertemuan-pertemuan umat Tuhan seperti di camp meetings, the assemblies of the home church, dan setiap kesempatan di mana ada pekerjaan personal bagi jiwa-jiwa, disitulah Tuhan punya kesempatan yang Dia tetapkan untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Kita tahu hujan adalah lambang Roh Kudus yang adalah firman kehidupan yang keluar dari mulut Bapa melalui anaknya. Kebenaran ini kita bisa lihat di Wahyu 22 ayat 1. Mengalir keluar dari tahta Bapa dan Domba adalah sungai kehidupan. Yang mana sungai kehidupan ini adalah lambang roh firman kehidupan Tuhan yang mengalir melalui anaknya. The Assemblies of the Home Church adalah salah satu cara Tuhan mencurahkan hujan berkat-Nya.
pada waktu umat Tuhan gather together to keep the feast of the Lord. Di buku Patriarchs and Prophets dikatakan, feast tahunan ditetapkan Tuhan di mana umat Tuhan assemble together untuk menerima the early dan the late rain. Hujan ini diberikan at God's appointed time, pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kita bisa mengerti mengapa the feast of the Lord dipelihara at God's appointed time juga. Mintalah hujan pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Feast tahunan, bulanan, pada awal bulan, mingguan pada hari Sabat, hari ke-7, dan harian pada waktu evening dan morning worship. Sebagaimana juga mereka sebelum kayu salib mempersembahkan korban-korban persembahan mereka pada waktu-waktu yang sama, yaitu pada waktu-waktu tahunan, bulanan, mingguan, dan harian yang terdiri dari evening dan morning. Dulu mereka behold kasih Bapa melalui the ceremonial law. Sekarang kita melalui meat and drink, karena the ceremonial law sudah dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Di buku Yesaya dia menulis, carilah Tuhan sementara dia masih bisa ditemukan. Pertanyaannya, di mana Tuhan bisa ditemukan? Di buku Testimony Volume 2, Sister White menulis, datanglah menghadiri pertemuan-pertemuan tahunan untuk menemukan Tuhan Yesus. Artinya, kita bisa menemukan Tuhan Yesus di pertemuan-pertemuan tahunan ini. Tuhan Yesus melalui rohnya yang dilambangkan oleh hujan awal dan hujan akhir dapat ditemukan at the feast. Tuhan Yesus akan datang to the feast. Artinya, untuk mencari Tuhan, kita bisa menemukannya di pertemuan-pertemuan feast tahunan. Dia akan hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, dia akan hadir. Gerejanya Tuhan adalah orang-orangnya, bukan bangunannya, bukan yang ditetapkan negara, bukan denominasi-denominasi, tetapi gereja Tuhan adalah orang-orangnya yang mengasihi Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Dengan memandang kasih Bapa, kita pun akan mengasihi Dia dan memelihara hukum-hukumnya. Gerejanya Kristus akan ditemukan di perkumpulan-perkumpulan the feast ini, karena disitulah Kristus hadir bersama-sama gerejanya di bumi. Kalau kita sesungguhnya adalah gerejanya Kristus, tentu saja kita akan keep the feast. Karena disitulah Kristus hadir dalam pertemuan-pertemuan yang Tuhan sendiri telah tetapkan. Amos mengatakan, akan tiba saatnya di mana akan ada masa kelangkangan atau masa kesukaran. Bukan untuk makanan ataupun air minum jasmani, tetapi akan mendengar dan mengerti firman Tuhan. Seperti di zaman Nuh, roh Tuhan ditarik dari bumi. Demikian juga di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang, akan ada waktunya pengertian akan kebenaran firman Tuhan tidak dapat ditemukan lagi. Walaupun mereka mencarinya dari laut ke laut dan dari utara ke timur, namun mereka tidak akan menemukannya. Dan pada saat itu, banyak orang akan pingsan karena kehausan firman roh kebenaran Tuhan yang dilambangkan hujan. Di pertemuan-pertemuan feast ini, hujan akan dicurahkan kepada yang mencarinya dengan segenap hatinya. Oleh sebab itu, marilah kita cari sebelum terlambat, sementara masih bisa ditemukan. Umat Tuhan dulu, lebih dari 1 bulan per tahun, menggunakan waktu mereka untuk menghadiri feast-feast tahunan ini. Tuhan melihat bahwa pertemuan-pertemuan ini dibutuhkan umat Tuhan untuk kehidupan kerohaniannya. Mereka perlu untuk berpaling dari kekhawatiran dunia mereka, untuk connect dengan Tuhan, dan merenungkan realitas yang tidak kelihatan atau tidak terlihat. Realitas yang tidak terlihat adalah hal-hal surgawi dibandingkan dengan hal-hal duniawi yang terlihat. Kita perlu untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan hal-hal yang terlihat. Kalau kita memang sedang berjalan menuju surga, roh surga akan berdiam di dalam hati kita sekarang di sini.
Tetapi jikalau kita tidak menemukan kesenangan sekarang dalam merenungkan hal-hal surgawi, jika kita tidak tertarik untuk mencari pengetahuan tentang Tuhan, dan tidak ada kesenangan dalam hati kita untuk melihat karakter Kristus, dan jika kita tidak tertarik akan hal-hal kekudusan, maka kita bisa pastikan suatu hal. Dan suatu hal itu adalah bahwa pengharapan kita untuk masuk kerajaan surga sia-sia. Tujuan kita untuk gather together ialah untuk the contemplation of heavenly things, merenungkan hal-hal surgawi. Seeking the knowledge of God, lebih mengenal Tuhan. Beholding the character of Christ, memandang karakter Kristus yang diungkapkan di kayu salib. Seeking holiness, atau menjadi kudus, dan kita tahu untuk menjadi kudus umat Tuhan diberikan feast tahunan. Karena kita tahu dengan kita memandang, dengan kita behold, kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan Dia yang holy, just, dan good. Di buku Testimonies volume 6 dikatakan, jika umat Israel membutuhkan benefit dari pertemuan-pertemuan kudus ini sebelum kayu salib, betapa lebihnya kita membutuhkannya sekarang di hari-hari terakhir yang penuh bahaya dan konflik ini. Sangat jelas sekali bahwa the feast tidak dipakukan ke kayu salib, bukan main sangat jelasnya. Rasul Paulus menulis, janganlah kita melalaikan pertemuan-pertemuan ini, apalagi waktu kita bisa melihat sekarang bahwa pintu kasihan dunia sudah mau tertutup. Oleh sebab itu, marilah kita gather together, marilah kita keep the feast, sebelum undang-undang dijalankan, sebelum sekam akan dibakar menjadi debu, sebelum murka Tuhan dituangkan. Carilah Tuhanmu, carilah righteousness, agar engkau disembunyikan di hari-hari murka Tuhan nanti, yaitu Jacob's time of trouble, atau masa kepicikan Yakub yang sudah tidak jauh lagi di depan kita. Sister White menulis di Review Herald, dia katakan, baiklah bagi kita untuk mengadakan a Feast of Tabernacle. Kapan? At the present time. Baiklah kita sekarang memelihara the Feast of Tabernacle. Tentu saja jikalau the feast sudah dipakukan ke kayu salib, Sister White tidak akan menulis kutipan ini. Pertanyaannya, apa konsekuensinya kalau saya tidak mau memelihara the Feast of Tabernacle? Karena saya ajarkan atau saya percaya bahwa the feast sudah dipakukan ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremony law. Jawabannya, saya mau baca di buku Zechariah chapter 14. Dikatakan di situ, umat Tuhan dari tahun ke tahun akan worship Sang Raja untuk memelihara the Feast of Tabernacle. Dan bagi mereka yang tidak mau memelihara the Feast of Tabernacles, bagi mereka tidak akan dicurahkan hujan. Kita tahu, hujan adalah hujan berkat yang membersihkan dan empower umat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan oleh sebab itu, kepada mereka akan dicurahkan the plague atau tulah, karena mereka tidak mau memelihara the Feast of Tabernacles. Tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan, sementara karakter mereka kedapatan satu cacat noda dosa. Sekaranglah waktunya untuk dibersihkan oleh air hujan firman kebenaran ini. Barulah kita akan dihujani hujan akhir, bukan untuk membersihkan lagi, tapi untuk empower gerejanya untuk mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara yang nyaring, sebagaimana murid-murid dulu pada hari Pentecost. Pekabaran yang dikumandangkan oleh mereka yang sudah dibersihkan oleh hujan adalah the Sabbath more fully. Setan mengerti hal ini, dan oleh sebab itu dia akan mengadakan revival palsu agar mereka di nominal Adventist dan fallen churches pikir bahwa Tuhan masih hadir dan bekerja di dalam gereja-gereja mereka. Kita tahu Tuhan hadir melalui rohnya, yang dilambangkan oleh hujan awal dan hujan akhir, yang dicurahkan kepada gerejanya yang assembled together pada waktu-waktu yang Tuhan sendiri tetapkan.
Umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran dan yang jujur, mereka akan menerima pekabaran ini. Dan mereka akan keluar dari gereja-gereja yang sudah menolak kebenaran ini. Kita tahu, kita tidak bisa mengabarkan the Sabbath more fully kalau kita menolak kebenaran hari Sabat more fully, kalau kebenaran itu kita pakukan ke kayu salib. Hal ini saya mau tekankan. Hanya yang jujur yang akan melihat kebenaran ini dan akan menerimanya. Karena hanya yang jujurlah yang dengan jujur mencari kebenaran sampai dia menemukannya. Roh Tuhan akan menuntun siapa saja yang jujur dalam pencaharian kebenaran firman Tuhannya, dan mereka akan menemukannya sebelum pintu kasihan tertutup. Jadi kesimpulannya, the feast tidak dipakukan ke kayu salib sebagaimana hari Sabat hari ke-7 tidak dipakukan ke kayu salib. Karena yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremony law. Dan oleh sebab itu, let us keep the feast. Karena apa yang kita lakukan di sini sekarang akan kita lakukan nanti di surga, di hadapan tahta Bapa dan Domba forever and ever. To God be the glory.